warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi Amin. wa akrimna binuril fahmi Amin. وافتح علينا بمعرفة العلم Amin. وحشر أخلاقنا بالحلم Amin. وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله ثم الحمد لله. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita selain nikmatul iman wal Islam, yaitu adalah nikmat tatkala kita dikaruniakan seorang anak, diberi seorang anak, dititipkan seorang anak. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kepada mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita seorang putra ataupun putri, kita mempunyai tugas tak lain dan tak bukan memberikan pendidikan yang terbaik. Kalau rizki anak nggak usah dipikirin. Jangan punya anak dulu Tak punya anak susah beli pampasnya, susah beli susunya. Karena siapapun manusia, tatkala usia 4 bulan di kandungan, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dengan nambahnya anak, adanya anak, bukan bikin makin sengsara dan melarat kita, tapi makin menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tugas kita memberikan pendidikan yang terbaik, karena ini adalah titipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul
wa takhunu amanatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tuh, kita ini nggak boleh berkhianat sama Allah dan Rasul-Nya. Ya, jangan cuma teriak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan cuma teriak aku ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jauh dari segala bentuk perintah-perintahnya. Kita tinggalkan salat 5 waktu. Kita tinggalkan puasa Ramadan. Kita tinggalkan salat berjamaah. La takhunallaha wa rasul. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan kalian berkhianat. Jangan kalian mengkhianati segala apapun yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Anak titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang namanya titipan itu wajib dijaga dengan baik. Yang namanya titipan wajib diperhatikan. Yang namanya titipan wajib untuk dilindungi. Jangan sampai titipan tersebut kotor. Jangan sampai titipan tersebut rusak. Jangan sampai titipan tersebut lecet. Jangan sampai titipan tersebut ternoda. Dijaga. Ya. Karena kita ada 2 jalan di dalam kita mengharap kepada putra-putri kita. Apa? Yang kita inginkan tergantung kepada kita. Apa nih yang kita inginkan kepada putra dan putri kita? Kita ingin dia menjadi musuh kita, atau kita menginginkan dia menjadi penyelamat buat kita? Jadi, ya, kita cetak tuh. Ya, kita ingin jadikan anak kita sebagai penyelamat buat kita, atau sebagai musuh buat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harta kita bisa perhatikan, harta kurang atau lebihnya bisa kita ketahui. Artinya harta tersebut kita jaga gak tuh? Kita jaga gak? Kita jaga. Tatkala harta yang kita jaga ini kita wafat meninggal dunia, ini harta gak ikut kita. Ini harta gak jadi milik kita. Ini harta menjadi milik orang lain. Kita mempunyai istri atau suami, ya. Tatkala istri kita kurang cantik, kita perhatikan apa enggak? Kita perhatikan. Tatkala suami kita kurang ganteng, kurang cakep, kita perhatikan enggak? Ya, diperhatikan, dijaga. Ya, bukan sampai suaminya, sampai handphonenya dijaga, tiap hari diperiksa. Si laki periksa handphone si istri periksa handphone si suami. Dijaga.
tatkala si suami meninggal dunia, istri kita masih muda, dia cakep. Kira-kira bisa jadi milik orang lain apa enggak? Loh, itu dia mati. Istri kita cakep, bisa nggak jadi milik orang lain? Bisa. Istri meninggal dunia, selama hidupnya si suami diperhatikan, dijaga, dilindungi. Begitu si istri meninggal, si suami hidup dalam keadaan ganteng, dalam keadaan cakep. Kira-kira bisa nggak dapat perempuan lagi? Bisa. Artinya si istri dan si suami bisa menjadi milik orang lain. Tapi tatkala anak, yang namanya anak, tatkala kita hidup, dia anak kita. Ada, kita hidup tuh anak kita namain aja bin Batu. Hah? Atau bin Papan Nisan kalau kita mati. Nggak ada. Ya. Tatkala dia melakukan kebaikan, anak kita. Tatkala dia melakukan keburukan, anak kita. Tatkala dia melakukan maksiat, anak kita. Tatkala dia beribadah, anak kita. Tatkala kita wafat, meninggal dunia, si anak tetap anak kita, tidak bisa menjadi anak orang lain. Makanya kita disuruh jaga nih putra dan putri kita. Didik mereka dengan pendidikan yang baik. Jangan harta bisa kita perhatikan, ya. Tapi anak kita sholat kita nggak perhatikan. Istri dikasih uang belanja berkurang tahun, tapi anaknya belum bisa baca Iqra, si ibu nggak tahu. Ya, ini apaan ya? Ini kurang sebulan segini. Kok ibu tahu? Kan tiap bulan dihitung pengeluaran. Apakah kita tahu anak itu udah sholat subuh atau belum? Anak itu udah bisa baca Iqra atau belum? Ini yang lebih wajib. Harta tatkala kita pergi menjadi milik orang lain. Usaha yang kita punya tatkala kita wafat menjadi usaha orang lain. Tapi anak tidak pernah akan bisa menjadi milik orang lain. Dengan itu, Ana berpesan kepada antum semua, apa yang antum harapkan dari putra-putri antum? Apa yang antum inginkan dari putra dan putri antum? Siapkan mereka. Apa yang Anda siapkan untuk mereka? Apakah Anda siap si anak menjadi penyelamat untuk Anda? Atau Anda siapkan anak Anda sebagai musuh Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai karena kita tidak memperhatikan agamanya, tidak memperhatikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak kita, pendidikan yang akan menjadikan si anak-anak yang soleh dan soleha, kalau itu sampai tidak terjadi, si anak akan menjadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia tenang, di dunia biasa aja, keasikan dengan duniawi, ya, beli A, beli B, beli C, minta jajan sekian dikasih sama orang tua, atau diciumin ke orang tua, dipuji-puji ke orang tua, ya. Tapi tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, si anak berbeda, bukan memuji, bukan mencium, tapi si anak mengatakan, ya Rabb, aku ingin menuntut hakku dari kedua orang tuaku, yang selama di dunia orang tuaku memberiku harta banyak, memberi jajanku banyak, memberi kenikmatan dunia yang banyak, tapi orang tuaku tidak pernah memberikan pendidikan agama kepadaku. Orang tuaku tidak pernah mendidik aku sholat, mengajarkan aku Iqra,
mengajarkan aku membaca Al-Quran. Gara-gara orang tuaku ini ya Rabb, Engkau lempar aku ke api neraka. Di dunia orang tua dipuji sebagai orang tua terbaik, karena jajan dikasih, karena ekonomi dipenuhi, karena keinginan dunianya ditepati. Tapi tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang tua tidak pernah memberikan pendidikan agama, si anak yang tadinya di dunia memuji, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala si anak menuntut haknya kepada kedua orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjebloskan semuanya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi Anda ingatkan, anak ini nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dengan itu, jagalah nikmat tersebut, lindungi nikmat tersebut, jaga dengan sebaik-baiknya nikmat tersebut, sehingga nikmat yang Allah berikan akan menjadi kenikmatan yang nyata di dunia dan di akhirat. Nikmat yang akan selalu mengumpulkan kita dari dunia sampai akhirat, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semua. Allah ijabah menjadi niat, hajat dan tujuan kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita semua. Dan Allah limpahkan keberkahan untuk kita semua, berkah di dalam segala-galanya, diberkah di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatun salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syurril Fatihah.